Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ebi, berentita takdir tentu dengan NIM 192914-2018 dari jurusan Teknik Komputer kelas C angkatan 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pencurian akun Facebook dengan teknik phishing. Pertama-tama, kita harus mengetahui teknik phishing itu seperti apa. Phishing itu adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabui atau menipu seseorang agar kita dapat mengetahui data atau informasi terkait dirinya. Data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi, nama, usia, alamat, data akun seperti username dan password, dan data finansial, informasi kartu kredit atau rekening. Phishing bertujuan untuk memancing orang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari, padahal informasi yang dibagikan tersebut akan digunakan untuk tujuan kejahatan. Ada 4 jenis phishing. Yang pertama itu email phishing, spear phishing, walling phishing, dan web phishing. Email phishing itu email phishing menggunakan media email untuk menjangkau calon korbannya. Mungkin ini seperti dengan pengiriman alamat email yang di dalamnya itu terdapat berupa tautan atau link, mungkin seperti itu. Jumlah aksi email phishing ini cukup banyak. Menurut data terdapat 3,4 miliar email palsu yang dikirimkan setiap harinya. Yang kedua, spear phishing. Spear phishing adalah jenis dari email phishing. Bedanya bukannya menggunakan pengiriman email secara masif dengan calon korban yang acak. Spear phishing menargetkan calon korban tertentu. Biasanya teknik ini dilakukan setelah beberapa informasi dasar calon korban dimiliki seperti nama dan alamat. Jadi perbedaan email dan jenis spear phishing itu terdapat pada korbannya. Email itu sebelum informasi korban diketahui, sedangkan spear phishing itu informasi korban sudah diketahui dan menargetkan korban tersebut secara detail atau tertentu, mungkin seperti itu. Walling adalah langkah phishing yang tidak hanya menargetkan individu saja secara tapi juga individu yang memiliki kewenangan tinggi di suatu organisasi, misalnya pemilik bisnis, direktur perusahaan, manajer personalia, dan lainnya. Dengan demikian, jika tindakan walling ini berhasil, akan banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari akses tersebut. Web phishing adalah upaya memanfaatkan website palsu yang mengelabui calon korban. Website tersebut untuk phishing akan terlihat mirip dengan website resmi dan menggunakan nama domain yang mirip. Hal ini disebut dengan domain spoofing. Pencegahan phishing. Ada 4 pencegahan phishing, yaitu selalu update informasi terkait phishing. Kedua, selalu cek siapa pengirim email tersebut. Ketiga, jangan asal klik link atau tautan yang diterima. Pastikan keamanan website yang dia akses itu aman. Berikut adalah kasus phishing akun Facebook. Berdasarkan laporan Kaspersky Lab, Spam dan Phishing Q1 2018, para pelaku kejahatan cyber masih terus berupaya mencuri data pribadi di internet. Phishing jaringan sosial sendiri merupakan bentuk kejahatan cyber dengan melakukan
pencurian data pribadi dari akun jejaring sosial korban. Phishing secara umum adalah praktik penipuan untuk memperoleh informasi pribadi dengan memancing dan mendorong para korban untuk menyerahkan data pribadi mereka, termasuk nama, kata sandi, nomor kartu kredit, serta kode PIN. Pada awal tahun ini, Facebook merupakan jejaring sosial paling populer bagi para pelaku untuk disalahgunakan. Situs web Facebook sering dipalsukan oleh pelaku untuk mencuri data pribadi melalui serangan phishing. Tindakan ini bagian dari tren jangka panjang. Pada Q1 2017, Facebook menjadi salah satu dari 3 sasaran teratas untuk phishing, yakni sebesar 8%, diikuti Microsoft Corporation 6% dan PayPal 5%. Data Q2 2018 juga menempatkan Facebook kembali di posisi teratas kategori phishing jaringan sosial. Posisi kedua dan ketiga adalah VK dan LinkedIn. Facebook sebagai target populer karena layanan ini memiliki lebih dari 2 miliar pengguna aktif. Pengguna yang mengakses aplikasi dengan akun Facebook juga mempermudah penjahat cyber menyadap akun personal. Hal ini membuat pengguna Facebook yang lalai menjadi target menguntungkan bagi para pelaku phishing jaringan sosial. Peningkatan serangan phishing terus-menerus menargetkan jaringan sosial dan organisasi atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna harus tetap waspada, terutama dalam aktivitas online. Ungkap web Kaspersky Lab, Nadezhda Demidova dalam keterangan resminya. Sayangnya, menurut Demidova, banyaknya kejahatan di dunia maya tidak membuat orang-orang jera. Masih banyak orang yang mengklik tautan tidak aman dan memberikan izin aplikasi tidak dikenal untuk mengakses data pribadi. Karena kurangnya kewaspadaan para pengguna internet inilah data di sejumlah besar akun hilang dan disalahgunakan oleh pelaku kejahatan cyber. Jika dibiarkan, fenomena ini dapat merusak keamanan cyber sekaligus menghasilkan uang bagi para pelakunya. Penjelasan rinci kasus tersebut. Jadi, pelaku mengirimkan tautan atau link kepada korban, kemudian korban mengkliknya, kemudian masuk pada website palsu, di mana website tersebut digunakan para pelaku untuk mencuri atau menipu atau mengelabui korban dengan caranya, dan tanpa korban sadari bahwa situs tersebut merupakan website palsu. Kemudian korban memasukkan data pribadinya berupa username, email atau apapun itu dan passwordnya. Kemudian setelah login, pelaku berhasil memiliki username atau password terkait data pribadi sekorban. Dengan begitu, data pribadi korban berhasil diketahui oleh pelaku. Dan dampak dari hal ini, pelaku dapat mengambil informasi dan terutama informasi tentang finansial, yaitu tentang PIN kartu kredit dari korban tersebut, dengan cara pelaku melakukan ancaman atau apapun itu yang berkaitan dengan informasi pribadi
dari si korban tersebut. Mungkin seperti itu. Solusi terkait kasus dari kasus tersebut. Yang pertama itu, sebelum mengklik tautan, periksa apakah alamat tautan yang ditampilkan sama dengan tautan sebenarnya atau tidak. Periksa koneksi HTTPS dan nama domain seperti .com, .net, .org atau jenis tautan lainnya. Hal ini sangat penting saat menggunakan situs web yang berisi data sensitif seperti untuk perbankan online, toko online, email, dan media sosial lainnya. Jangan pernah membagikan data sensitif seperti login dan kata sandi serta data kartu bank kepada pihak ketiga. Perusahaan resmi tidak akan pernah meminta data seperti ini melalui email. Yang terakhir itu, gunakan solusi keamanan yang handal dengan teknologi anti-phishing berbasis perilaku seperti Kaspersky Total Security untuk mendeteksi dan memblokir serangan spam dan phishing. Mungkin yang terakhir ini seperti sebuah aplikasi Ya, mungkin hanya segitu saja tentang presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata dan perlakuan yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.